adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bersama Bu Agung dan Mas Trio. Oh ya, Mas Trio atau Mas Trio sama aja ya adik-adik ya. Kita bertemu lagi di pagi hari ini. Oh ya, kemarin adik-adik ikut Natalan. Waduh, senengnya ketemu dengan teman-teman. Waduh, ada kakak-kakak, ada adik-adik, semua kumpul jadi satu. Nah, adik-adik yang saat ini belum bisa bertemu ibadah secara offset ya kak ya, PTM lah kalau sekolah itu gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik harus tetap berdoa. Ini kakak-kakak dan guru-guru masih berdoa, masih mempersiapkan semuanya biar sekolah minggu ini bisa bertemu semua. Wah, nanti adik-adik bisa cerita. Wah, seneng kalau ketemu ya, bisa cerita-cerita. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kebaktian sekolah minggu. Adik-adik disiapkan dulu semuanya, Alkitabnya, persembahannya, kita akan mulai. Nah, kita akan menyanyi dulu ya adik-adik. Walaupun kita tidak kumpul dengan teman-teman, kita merasa harus bahagia. Dengan begini kita juga kumpul, teman-teman juga saling mendengarkan, saling mengikuti ibadah. Ya, serasa kita berkumpul, jadi serasa kita harus bahagia. Kita nyanyi pagi hari ini yaitu hari ini kurasa bahagia. Nah, sampai tepuk tangan ya adik-adik ya. Kebaktian pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya tertutup, kita sama-sama berdoa. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini atas setiap penyertaan pada setiap kami. Engkau telah memberkati kami, memberi kami kesehatan, memberi kami kekuatan. Terima kasih buat penyertaan-Mu pada istirahat malam tadi malam hingga pagi ini kami dapat melakukan ibadah bersama teman-teman walaupun melalui online. Kau memberkati ibadah pagi ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami juga bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati nanti Mbak Prati yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami, untuk kami bisa melakukannya di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Baik adik-adik, kita mau menyanyi satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagunya tangan, kita punya tangan, punya mulut, punya kaki. Nah, itu semua Tuhan kasih dan semua Tuhan pingin, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sama-sama menyanyi ya, tanganku kerja buat Tuhan. Ya. Sebentar untuk kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Prapti ya. Jadi tunggu, ayo sahabat, diam dulu ya, mendengarkan Mbak Prapti. Yuk. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Iya, puji nama Tuhan. Semua pasti dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersukacita. Nah, pagi hari ini di tahun baru minggu kedua bulan Januari 2022, pasti semua merasakan sukacita Natal yang kemarin kita rayakan bersama-sama. Ya, semuanya masih bersukacita ya, tidak ada yang sedih, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang bersungut-sungut. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, coba adik-adik semua yang di rumah, sudah siap belum? Kita mau mendengar firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, berarti duduk yang manis. Kita siapkan Alkitabnya, dan kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini di minggu kedua tahun 2022 Tuhan, Kau izinkan kami semua boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Engkau berkati kami semua Tuhan, yang kami tadi sudah boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami juga mau dengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, supaya mereka boleh bersungguh-sungguh dalam belajar tentang firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya itu adalah kehendak dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Duduk yang manis, kita mau baca firman Tuhan. Nah, tema hari ini yaitu jangan takut diremehkan. Diambil dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalian ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit.
Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Mbak Prati punya sebuah cerita. Pasti adik-adik di rumah semua punya teman, punya sahabat di rumah atau mungkin di sekolah. Nah, ada persahabatan antara Lina dan Tika. Nah, Lina dan Tika ini selalu bersama dalam bermain ataupun dalam mereka belajar. Nah, suatu saat waktu Lina dan Tika belajar, datanglah temannya laki-laki yaitu namanya Wahyu. Nah, Wahyu ini datang lalu berkata kepada Lina, "Halo Lina, wah, kamu sedang apa? Sedang belajar ya?" "Lina, masa kamu tugas itu aja tidak bisa? Kalau saya sudah selesai mengerjakannya." Nah, Wahyu bilang seperti itu kepada Lina. Lalu Wahyu melihat Tika juga di sebelahnya Lina. "Oh, ada Tika. Wah, pasti kamu juga tidak bisa ya tugas hari ini. Bagaimana kalian berdua ini, kenapa kalian tidak bisa tugasnya? Kalian selalu mengerjakan bersama-sama. Kalau aku bisa mengerjakan sendiri." Nah, Wahyu bilang seperti itu kepada Lina dan Tika. Lalu Tika berkata kepada Wahyu, "Wahyu, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Lina itu belajar bersama dengan aku karena apa? Karena kami selalu mengerjakan tugas bersama. Meskipun kami belajar bersama, kan nantinya juga pasti bisa dalam mengerjakan tugasnya." Wahyu bilang lagi kepada mereka berdua, "Kalian memang tidak bisa. Tidak seperti aku selalu bisa mengerjakannya." Nah, lalu Lina berkata lagi kepada Wahyu, "Kata ibuku, tidak boleh mengejek temannya seperti itu. Nah, kita harus membantu teman kita di waktu teman kita tidak bisa mengerjakan tugasnya. Nah, kamu harus apa? Membantu temanmu yang tidak bisa." Lalu Lina berkata kepada Wahyu, "Tika belum tentu tidak bisa. Nah, Wahyu, kamu tidak boleh meremehkan ataupun merendahkan dan mengejek teman kamu seperti itu." Nah, lalu Wahyu karena dia malu, lalu dia pergi meninggalkan Lina dan Tika yang sedang mengerjakan tugasnya. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kita mau seperti Wahyu? Nah, pasti adik-adik tidak mau ya. Adik-adik adalah anak-anak yang baik. Nah, di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, kita tidak boleh seperti Wahyu yang selalu mengejek temannya, merendahkan temannya, bahwa dia adalah yang paling bisa mengerjakan tugas. Nah, belum tentu seperti itu ya, karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua. Pasti kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik kalau kita mau berusaha dan kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita semua. Nah, di dalam Lukas ini yaitu tentang jangan takut diremehkan. Nah, di sini yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Mbak Prati punya pasal cerita. Nah, sebentar, ada pasal cerita. Ya, nah ini adalah pasal cerita. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, nanti Mbak Prati mau bercerita tentang gambar ini. Nah, kecil ya. Ini sudah dibesarkan. Nah, gambar yang pertama
Nah, ini ya gambar yang pertama, yaitu, nah, ada yang tahu tidak ya? Ini adalah gambar apa ya? Nah, pasti semua anak-anak ya pernah dibaptis ya, waktu masih kecil ya, pernah dibaptis. Nah, di sini ada gambar Yohanes membaptis orang-orang ya. Nah, siapa yang dibaptis ini? Nah, ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Yohanes membaptis semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mereka yang membaptis ini membaptis di sungai ya, di sungai. Ya, ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, gambar selanjutnya. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar nih wajah nih yang sedang bertanya, apa ya? Nah, coba siapa yang tahu? Nah, untuk apa kita dibaptis? Nah, untuk apa kita dibaptis? Nah, pasti semua sudah tahu ya. Nah, untuk apa dibaptis? Nah, baptis itu adalah merupakan tanda pertobatan. Nah, tanda pertobatan, pembersihan dosa-dosa. Nah, ya, pertobatan dan pembersihan dosa-dosa. Nah, baptis juga berarti perubahan untuk melakukan tindakan sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi anak-anak yang selalu mengasihi sama kita ya, taat setia kepada Tuhan ya, segala tindakan kita karena kita sudah mengaku percaya dan bertobat kepada Tuhan, membersihkan dosa-dosa kita. Kita juga harus sayang kepada teman kita, sayang kepada sesama. Nah, misalnya anak sekolah tidak boleh mencontek. Nah, ya, tidak boleh mengganggu temannya, meremehkan temannya, mengejek temannya, ya, tidak boleh karena kita sudah dibaptis. Kita harus itu adalah tanda pertobatan dan pembersihan dosa-dosa kita. Nah, pasti anak-anak semua pasti bisa ya. Ya, semua pasti bisa melakukan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memampukan, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk gambar yang berikutnya yaitu ada gambar apa ya? Nah, di sini ini adalah gambar Yohanes membaptis Yesus. Nah, ya, di sini Yohanes membaptis Yesus. Nah, banyak orang yang dibaptis, begitu juga dengan Yesus. Nah, ya, banyak yang bertanya, mungkin Yohanes adalah Mesias. Ya, mungkin Yohanes adalah Mesias karena dia membaptis Yesus. Ya, Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes berkata bahwa ada yang lebih berkuasa. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus kalau aku membaptis dengan air. Tetapi meskipun banyak orang berpikir seperti itu, Yohanes tetap melakukan tugasnya karena itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes tidak merasa takut dan tidak merasa dianggap direndahkan. Nah, itu adalah tanggung jawab Yohanes Pembaptis, membaptiskan orang-orang yang percaya juga dengan Yesus. Nah, gambar yang terakhir yaitu, mana gambar yang terakhir? Nah, ini. Nah, di sini Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus turun. Setelah semua orang dan Yesus dibaptis, Yesus berkata, saat itu langit terbuka serta Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Roh Kudus turun berada di atas kepala Yesus, kemudian ada suara dari langit, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, sekalipun yang disebut Mesias adalah Yesus, tetapi Yohanes tidak takut direndahkan. Yohanes adalah anak Tuhan yang telah diberikan tugas atau mandat untuk membaptis orang-orang yang percaya dan membaptis Yesus. Tetapi Yohanes tidak merasa direndahkan karena
Yohanes Pembaptis adalah itu mendapat tugas dari Allah. Nah, jadi Yohanes diciptakan untuk membaptiskan Yesus dan orang-orang. Bahkan setiap orang diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Jadi anak-anak kita harus mencontoh Yohanes Pembaptis. Dia tidak merasa direndahkan. Seperti kita, anak-anak Tuhan, jangan takut direndahkan. Karena Tuhan selalu memimpin kita, menyertai kita, dan mendampingi kita dalam keadaan apapun. Tuhan selalu ada dalam hati kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya. Dan sebagai rasa syukur kita, sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus apa? Tetap setia dan taat kepada Tuhan. Anak-anak yang di rumah, pasti kita bisa. Anak-anak juga pasti bisa. Kalau kita mau percaya, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berdoa dalam keadaan apapun, Tuhan pasti memampukan kita semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, jangan takut untuk diremehkan. Jangan takut untuk menjadi yang kecil, tetapi Tuhan akan menjadikan kita yang lebih besar. Karena Tuhan mengasihi kita semua, dan kita pun juga harus mengasihi sesama kita. Supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun berada, dan kita tetap taat setia kepada Tuhan. Tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan lakukan setiap perintah Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih karena firman-Mu yang sungguh luar biasa mengajarkan kami semua Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat setia pada Engkau Tuhan. Kami tidak takut Tuhan untuk diremehkan Tuhan, karena Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu menguatkan iman kami. Engkau selalu membimbing kami Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka taat setia pada Engkau, selalu seturut dengan kehendak-Mu, selalu menanggalkan hal-hal yang tidak baik Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan rasa syukur, sehingga mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh di dalam belajar firman-Mu, sehingga mereka boleh menyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupannya sehari-hari, dan mereka bisa menjadi terang dan lilin dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kedua orang tuanya, Engkau berkati semua yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu, dan semuanya boleh seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian firman hari ini, yaitu jangan takut diremehkan. Nah, kita sebagai anak Tuhan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan bersama Mbak Prati. Sekarang adik-adik disiapkan persembahannya. Nah, nanti persembahannya bisa dititipkan ke orang tua. Karena adik-adik ini belum ibadah tatap muka, jadi disimpan dulu, dititipkan ke orang tua yang ke gereja. Nanti kalau kakak-kakak yang kemarin sudah bertemu, jadi persembahannya bisa dibawa ke gereja sendiri. Ya, kita akan nyanyi lagu Bawalah Persembahanku. Dengan suka bawa persembahan.
yang persembahannya tadi, kita sama-sama mendoakan persembahan dulu ya. Mari adik-adik tangannya dilipat, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang Kau berikan, buat persembahan kami yang akan kami berikan ke gereja. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, di mana kami bergereja. Kau berkati Tuhan, biar persembahan ini berguna buat gereja, buat sesama kami. Kau memberkati setiap pengurus yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kau telah memberkatinya Tuhan. Kami bisa memuliakan nama-Mu, bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, jagai setiap kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah ibadahnya sudah selesai, tapi kita masih mau menyanyi satu lagu lagi ya adik-adik, di mana lagu ini mengajarkan kepada kita itu harus kuat, harus hebat, dan menjadi besar. Besarnya itu sama seperti Tuhan Yesus mengajari kita harus kuat dan hebat, dan besar. Besarnya itu seperti apa ya? Ya kita jadi anak yang besar yang Tuhan Yesus mau. Gitu ya adik-adik, kita nyanyi lagu itu ya. Kita sama-sama belajar. Bu Agung juga belajar ya. Terus juga belajar. Ya, sama-sama kita belajar. Oke? Adik-adik juga sama-sama belajar. Kalau sudah tahu lagunya, semangat mesti. Yuk. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Adik-adik, dimaafin, aku dan Mas Trio juga sama-sama belajar. Jadi kita harus belajar juga. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Diulangi lagi, tetap semangat. Ayo Mas. Oh iya, kita semangat ya adik-adik ya. Yuk sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Sekali lagi adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Ya, terima kasih adik-adik. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin. Pokoknya adik-adik harus tetap semangat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.